Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1042 Misi. Setelah mengatakan ini, Dimas Wu menatap Ethan He dan berkata dengan serius, "Kemarilah." Ekspresi Ethan He berubah sedikit, dan dia tampak khawatir, dan berkata dengan hati-hati, apa yang kamu lakukan?" Meski Dimas Wu sudah banyak menjelaskan, Ethan He masih belum sepenuhnya percaya pada Dimas Wu. Dia takut dengan iblis legendaris dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dimas Wu tersebar begitu dahsyat, dan dia juga membunuh Raja Penghancur. Bagaimana bisa dia berani untuk mendekati dengan mudah? Melihat hal tersebut, Dimas Wu langsung berkata lagi, "Apa kamu tidak percaya padaku? Maka aku hanya bisa membiarkanmu melihatnya dengan matamu sendiri." Seseorang yang telah mencapai ranah Dimas Wu, bisa bekerja keras untuk membuat diri sendiri dan orang lain mengerti dan membiarkan orang lain melihat apa yang dialami. Mendengar perkataan Dimas Wu, Ethan He yang masih sedikit gemetar tiba-tiba tertarik. Tak menyangka orang sekecil itu bisa melihat Raja Penghancur dengan cara seperti ini. Untuk melihat semua ini, Dimas Wu berkata dengan matanya sendiri. Ethan He ragu-ragu selama beberapa detik, lalu perlahan-lahan menurunkan bangku di tangannya, lalu perlahan mendekati Dimas Wu. "Tatap mataku." Dimas Wu membuka bibirnya dengan ringan dan berkata ringan pada Ethan He. Ethan He menatap langsung ke mata Dimas Wu dengan kedua mata. Saat keduanya saling memandang, mata Dimas Wu tiba-tiba menjadi sangat gelap dan dalam, seperti jurang maut, dan langsung menarik Ethan He semakin dalam. Lalu, di depan mata Ethan He, sepertinya ada film demi film, yang diputar cepat dengan kecepatan 2 kali lipat. Adegan demi adegan begitu nyata, begitu mendebarkan, dan luar biasa, membuat Ethan He tenggelam ke dalamnya secara tiba-tiba, tak mampu melepaskan diri darinya. Semakin aku menonton, semakin kaget ekspresi Ethan He, dan semakin banyak gelombang badai yang terjadi di hatinya, dan gelombang ganas menyapu dirinya. Emma He memperhatikan ekspresi ketakutan Ethan He, dan dia tidak bisa menahan tertegun. Saat ini, di dalam rumah jerami kecil, mengaduk suasana hati yang mengguncang bumi. Seluruh ruangan hening. Tapi badai di hati Ethan He semakin bergejolak, dan ekspresinya semakin kaget. Entah berapa lama, Dimas Wu perlahan menutup matanya dan berhenti berhubungan dengan Ethan. Adapun Ethan He, ekspresinya tercengang, dan dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Jelas, gambar yang tak terhitung jumlahnya yang dia lihat barusan berdampak terlalu besar padanya, membuatnya sulit untuk menermanya. Setelah melihat ini, Emma He dengan cepat melangkah maju, berlari ke sisi Ethan He, dan berkata dengan gugup, "Kakak, bagaimana?" Ethan, dia memiliki penampilan yang buruk, dan keseluruhan orang seperti kehilangan jiwanya. Emma, dia tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir. Namun, begitu Emma He selesai berbicara, Ethan He langsung memukul dan berlutut di depan Dimas Wu sambil berteriak dengan semangat, "Pahlawan, kamu adalah pahlawan yang sebenarnya." Menyaksikan semua yang Dimas Wu alami dengan matanya sendiri, Ethan He tidak bisa lagi mengendalikan emosi batinnya dan langsung berlutut di hadapan Dimas Wu. Saat ini, matanya penuh dengan kekaguman dan pujaan yang tak terkatakan. "Tahukah Anda? Dia baru saja mendengar tentang kemuliaan Raja Penghancur sebelumnya. Telah mengagumi Raja Penghancur, dan kini ia telah melihat semua prestasi heroik dan kekuatan dahsyat Dimas Wu dengan matanya sendiri. Tentu ia sangat mengagumi Dimas Wu. Ini pertama kalinya ia begitu dekat dengan sang pahlawan. Bagaimana bisa dia tidak bersemangat?" Emma He kaget melihat perubahan besar pada kakaknya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Dimas Wu dengan takjub. Dimas Wu tenang dan kalem. Telah membuka matanya dengan santai, menatap Ethan He, dan berkata dengan serius, "Bangunlah, kamu baik padaku,
aku tunjukkan ini bukan untuk kamu berlutut, tapi karena tidak ingin kamu dengan gentar di hadapanku. Jika bukan karena Ethan He dan Emma He bersikap baik kepada Dimas Wu tidak akan membuang energi sama sekali untuk menjelaskan begitu banyak kepada mereka. Mendengar apa yang dikatakan Dimas Wu, Ethan dia sudah tidak sopan lagi, langsung bangkit, dan berkata dengan malu, aku juga percaya pada rumor sebelumnya, jadi aku menghormati Raja Penghancur itu, tapi aku melihat apa yang kamu alami, aku benar-benar merasakan apa itu kepahlawanan dan keberanian, mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya idola di hatiku. Dimas Wu bersandar di kepala tempat tidur, dengan ekspresi lemah, dan berkata tanpa daya, apa gunanya ini, intinya semua orang di dunia. Seperti sebelumnya, percaya begitu saja pada Raja Penghancur. Dan, aku ragu, alasan mengapa segalanya berubah, ini semua terkait dengan Nergal Bai yang akan naik tahta. Ethan dia mengangguk, berpikir dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ya, sebelum Raja Penghancur mati, tidak banyak orang yang tahu tentang Raja Penghancur sama sekali, terutama orang-orang kecil seperti aku yang tidak bertanya, bahkan tidak tahu siapa dirinya. Namun, semenjak ada kabar bahwa Raja baru akan naik tahta, cerita mulia palsu Raja Penghancur juga tiba-tiba tersebar, dan semua orang sangat mengagumi keduanya. Jadi, aku juga merasa bahwa semua ini dikendalikan oleh Raja baru. Dimas Wu tampak berat, menatap Ethan He, dan bertanya, di mana pertemuan pelantikan Raja baru yang sebutkan? Ethan He segera berkata, tepat di Gunung Tianling. Lusa Gunung Tianling akan dibuka untuk umum, dan akan ada seseorang yang memimpin jalan. Dikatakan bahwa itu untuk menghormati kematian Raja Penghancur, dan pertemuan akan diadakan di tempat, sehingga orang-orang dari seluruh dunia akan mengirimkan Raja Penghancur perjalanan terakhir. Mendengar hal itu Dimas Wu, seluruh orang kembali terdiam, samar-samar ia merasa kelakuan Nergal Bai yang melelahkan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Di antara mereka, mungkin ada konspirasi yang tidak diketahui. Melihat Dimas Wu tenggelam dalam pemikiran yang dalam, Ethan He bertanya-tanya, ada apa, pahlawan, ingin melihatnya juga. Dimas Wu mengangguk dan berkata terus terang, ya, aku ingin melihat apa yang maksud dia menyebarkan rumor dan mengadakan konferensi tingkat tinggi dengan sangat keras, saat mengatakan ini, kilatan cahaya dingin melintas di mata Dimas Wu. Nergal Bai tidak hanya membalikkan fakta, menyebarkan rumor, dan membuat dunia tetap dalam kegelapan. Bahkan sangat mungkin Kaisar Mingyue dan lainnya yang mengetahui kebenaran dan Taoti terbunuh, tentu saja Dimas Wu tidak akan membiarkannya begitu saja. Emma He mendengar kata-kata Dimas Wu dan mengingatkan, namun, tubuhmu masih sangat lemah, dan semua orang di dunia memiliki kesalahpahaman yang mendalam tentangmu. Kamu bergerak maju seperti ini, aku khawatir ini sangat berbahaya. Sampai saat ini, Emma He sepenuhnya percaya pada Dimas Wu, tetapi justru karena kepercayaan itulah dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Dimas Wu. Mendengar itu, Ethan He juga mengangguk lagi dan lagi, setuju, ya, jika kamu pergi seperti ini, kamu seperti mangsa yang empuk, kan? Menghadapi keresahan kedua kakak beradik itu, Dimas Wu tak segan-segan berkata tegas, semula seharusnya aku mati saat perang melawan Raja Penghancur. Sekarang hidupku bukan lagi milikku. Aku punya misi, ada juga tanggung jawab yang harus aku tanggung, tidak peduli betapa berbahayanya, aku akan pergi. Merasakan kebulatan tekad Dimas Wu, Ethan He dan Emma He tidak banyak bicara. Rumah jerami itu kembali hening sejenak. Setelah beberapa saat, Ethan He melihat dengan serius dan berkata, karena pahlawan bersikeras pergi, maka kita tidak akan banyak bicara, aku hanya berharap kamu bisa memberiku kesempatan untuk membiarkanku pergi denganmu. Ethan He awalnya berencana pergi ke Gunung Tianling untuk berpartisipasi dalam pertemuan pelantikan Raja baru. Sekarang dia tahu yang sebenarnya, meskipun dia kurang menyembah Raja Penghancur dan Raja baru, dia lebih mengagumi Dimas Wu.
Untuk menemani seorang pahlawan seperti Dimas Wu pergi bersamanya berarti menambah warna pada kehidupan sehari-harinya yang bisa bersinar dalam hidupnya. Mendengar ini, Emma He tidak sabar untuk mengatakan, aku mau ikut pergi juga. Dimas Wu sedikit terkejut, dan berkata, kalian harus tahu situasiku saat ini. Mengikutiku tidak akan ada gunanya bagi kalian. Jika kalian benar-benar ingin pergi, sebaiknya kalian berpencar denganku, agar kalian tidak ikut tertimpa masalah ini. Ketika Ethan He mendengar ini, dia tidak ragu-ragu untuk mengatakan, meskipun kami tidak dapat membantu banyak, setidaknya kami akrab dengan tempatnya, kamu harus memperlakukan kami seperti memimpin jalan, jadi jangan terlalu khawatir. Emma He juga dengan tegas mengatakan, ya, kami hanya ingin mengikutimu. Bahkan jika ada bahaya, kami tidak takut. Dimas Wu melihat mereka berdua begitu gigih, dia tidak membujuknya lagi, dan langsung berkata, oke, karena kalian sudah memutuskan, maka kita akan berangkat besok, Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.